Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, ketemu lagi di channel Emak Rumahan. Terima kasih ya sudah klik video ini. Bagaimana kabarnya teman-teman semua hari ini? Semoga selalu sehat dan bahagia ya dimanapun kalian berada. Share video kali ini masih dalam rangka bulan Ramadan ya. Lebih tepatnya lagi ini pada saat kami masak-masak untuk menyambut Idul Fitri. Untuk Idul Fitri tahun ini kami merayakan bareng sama keluarga besar Pak Suami ya teman-teman. Jadi makanya untuk masakannya pun adalah masakan-masakan khas yang biasa dimasak pada saat Idul Fitri di lingkungan keluarga Pak Suami. Jadi menu yang mau kita masak adalah kentang bumbu merah gitu teman-teman, yang dipotong dadu terus warnanya agak merah-merah gitu. Dan menu satunya lagi adalah semur daging ditambah kentang. Nah, ini aku lagi motongin dagingnya ya. Jadi ini dagingnya itu belinya bongkahan gitu. Terus udah gitu karena belinya kan udah beberapa hari yang lalu, jadi sempat dimasukin ke dalam kulkas dan tanpa dipotong-potong. Makanya akhirnya sekarang pada saat mau digunakan ini benar-benar masih beku, jadi batu, jadi susah banget motongnya. Jadi ya motongnya pelan-pelan ya. Dan untuk menghemat waktu, jadi sambil aku potong daging, kompornya pun sudah sudah mulai menyala teman-teman. Karena di sini sudah mulai goreng kentang untuk kita bikin kentang bumbu merah. Nah, ini dia satu gorengan sudah matang. Nanti kita lanjut lagi. Dan di sini aku masaknya itu nggak sendirian ya teman-teman. Aku masaknya itu bertiga. Ada aku, ada Oma, terus udah gitu ada anak gadisku juga. Tapi di sini aku cuman sebagai tim rempong aja ya. Yang masak atau yang meracik bumbu-bumbunya itu tetap Oma. Jadi kita bagi-bagi tugas gitu ya teman-teman. Nah, kalau untuk teman-teman yang mungkin mempertanyakan, Oma itu siapa gitu? Oma itu ibu mertuaku ya. Jadi karena aku udah terbiasa dari dulu kan ngajarin anak-anak untuk manggilnya Oma gitu. Jadi akhirnya sampai sekarang itu udah kebiasaan kalau manggil ibu mertua itu ya Oma gitu. Jadi bukan nenekku ya teman-teman. Oke, lanjut lagi ya. Ini sebenarnya aku sambil motong daging, terus udah gitu kompor juga masih menyala untuk goreng kentangnya. Terus di sini Oma juga sudah mulai meracik bumbu-bumbu untuk kita masak semur dagingnya. Beberapa bumbu sudah siap, tapi kayak kemiri, terus udah gitu ketumbar, itu kan agak susah untuk dihaluskan di blender ya. Jadi supaya nanti hasil blenderannya lebih bagus lagi, lebih halus lagi, kita ulek dulu gitu. Kayak gini ya teman-teman. Tadi Oma yang lagi ngulek, tapi karena aku juga udah selesai untuk potong-potong dagingnya, jadi ya sudah kita gantian. Lumayan kan ya kalau ngulek-ngulek kayak gini perlu tenaga juga. Biar Oma yang udah ngeracik bumbunya, biar aku yang ngulek gitu. Pokoknya kita semua bagi tugas, saling bekerja sama aja gitu ya teman-teman. Oh iya, untuk bumbu yang diulek, ini kan kemiri, jintan, sama ketumbar. Itu sebelum diulek disangrai dulu ya teman-teman. Supaya nanti wanginya lebih keluar dan juga nggak bau langu gitu. Nah, setelah diulek, kita masukin ke dalam blender kayak gini ya teman-teman. Lalu kita tambahkan minyak goreng secukupnya. Setelah itu kita mulai untuk blender. Untuk campuran minyaknya ini opsional ya teman-teman. Jadi bisa pakai air, bisa juga pakai minyak. Tapi di sini kita pilihnya pakai minyak. Nah, karena tadi kan pakai minyak, makanya blendernya itu agak-agak perlu tenaga sebenarnya ya. Karena kan kental gitu. Karena kalau pakai air kan lebih encer, sedangkan kalau pakai minyak itu berasa kayak lebih kental dan juga lengket. Makanya tadi pada saat aku ngeblender itu agak digoyang-goyang dikit gitu biar kecampur gitu. Oke, lanjut ya. Nah, ini dia dagingnya sudah siap, lalu bumbu yang tadi kita blender juga sudah siap, langsung kita tuangin ke dalam kuali kayak gini ya. Jadi untuk masak semur daging kecap ini, daging kecap, ya benar, semur daging kentang maksudnya. Semur daging kentang, ini kita campurin semua bumbu-bumbunya pada saat dagingnya ini belum dimasak ya. Jadi masih dingin-dingin kayak gini, pokoknya semua bumbu-bumbu yang diperlukan ini dimasukkan semuanya. Termasuk tadi kan bumbu yang sudah kita haluskan, yang udah kita blender, terus ditambah lagi daun-daunannya, bumbu aromatiknya. Ada daun jeruk, ada daun salam, dan juga ada lengkuas. Lalu ditambahkan juga garam. Garamnya ini secukupnya ya, kira-kira aja. Nanti gampang lah ya, kalau misalnya kurang asin bisa dicobain pada saat dagingnya ini udah matang. Terus tadi ditambahin juga bumbu penyedap, terus ada kecap manis, ada gula Jawa. Di sini pakainya gula aren ya teman-teman. Karena kebetulan lagi ada gula aren aja. Jadi ini nanti hasilnya tuh wangi banget, Masya Allah. Dan untuk part ini, ngaduk-ngaduk kayak gini, ini nggak ngerti kenapa aku tuh suka banget sebenarnya teman-teman. Jadi kayak kelihatan enak gitu loh.
Padahal ini kan belum mateng ya, tapi karena udah dicampur banyak bumbu, jadi kelihatan kayak legit gitu teman-teman. Oke, sekarang kita aduk rata dulu ya. Dan di sini yang ngaduk ini masih tetap Oma ya, karena biar kira-kira gitu kan. Kurang apanya. Di sini juga kita tambahkan sedikit irisan daun bawang bombay. Sedikit irisan bawang bombay ya buat pemanis aja, buat pelengkap rasa. Lanjut lagi, setelah semua tercampur rata, langsung kita masak kayak gini teman-teman. Jadi udah tinggal kita nyalakan apinya, kita tunggu sampai nanti kuah-kuahnya itu, kaldu-kaldu dari dagingnya itu keluar. Setelah itu kita tambahkan dengan air matang, air panas, dan kita tunggu sampai matang. Dan jangan lupa sebelum matang itu kita cobain dulu ya. Sambil kita tunggu si dagingnya itu matang, langsung kita siapkan juga bumbu-bumbu untuk membuat kentang bumbu merah. Untuk kentangnya kan tadi sudah kita goreng ya teman-teman dan juga sudah selesai. Jadi sekarang kita fokus untuk membuat bumbunya. Nah, untuk bumbunya ini juga bumbu-bumbu racikan Oma. Jadi aku tinggal blender-blender gitu aja. Nah, sekarang kita lihat juga ini adalah daging yang sudah kita masak. Bukan yang sudah, belum matang ini ya teman-teman. Jadi ini setelah kaldu-kaldu dari dagingnya itu keluar, terus ditambahkan dengan air panas. Oke, kita sisihkan dagingnya, biarkan dagingnya matang. Nah, sekarang waktunya untuk membuat bumbu untuk kentang bumbu merah. Di sini aku bikin bumbunya, bukan aku ya. Jadi di sini kita bikin bumbu untuk kentangnya, ini agak banyak ya teman-teman. Karena nanti setelah bumbunya ini matang, mau disisihkan sebagian untuk disimpan di dalam freezer. Oke, lanjut lagi ya. Nah, karena tadi kan kita blender bumbu kentangnya itu sudah pakai minyak. Jadi pada saat memasaknya ini nggak pakai minyak lagi ya. Kita tinggal nyalain apinya kayak gini aja. Ini namanya apa? Digongseng-gongseng gitulah ya. Sampai benar-benar matang. Salah satu ciri-ciri kalau bumbunya ini udah matang, jadi itu kayak bumbu sama minyaknya itu udah terpisah kayak gini teman-teman. Kelihatan banget ya teman-teman, di sini minyak sama bumbunya itu kayak terpisah gitu. Nah, terus udah dimasukin bumbu-bumbu aromatiknya juga, ada daun salam, ada daun jeruk, dan juga ada serai. Lalu kita tambahkan juga bumbu-bumbu penyedap seperti garam, gula, biasalah ya, garam, gula, kaldu, kayak gitu. Setelah itu diaduk rata kembali sampai benar-benar tercampur sempurna. Nah, lanjut lagi kita masukkan pete. Tapi di sini ada sedikit catatan ya teman-teman. Sebenarnya kalau kita perhatikan bumbunya ini sudah sedikit berkurang. Karena sebelum aku masukkan pete, sebenarnya bumbu yang matangnya itu sudah diambil sebagian untuk disimpan di dalam freezer. Tapi memang diambilnya itu nggak banyak ya teman-teman. Makanya perubahannya pun nggak terlalu kelihatan. Lanjut ya. Jadi sekarang kita masukkan kentang yang sudah digoreng dan tinggal kita aduk-aduk lagi, kita campur sampai benar-benar merata. Di sini ini sudah dicobain ya, tadi bumbunya itu dirasa sudah lumayan pas sesuai dengan yang kita inginkan. Lah kok tahu kenapa udah sesuai dengan yang kita inginkan? Ya karena dicobain ya teman-teman. Jadi sebenarnya ini kan lagi masih bulan puasa ya, tapi karena kebetulan aja anak gadisku itu sedang berhalangan, makanya dia nggak puasa, jadi dia yang nyobain. Nah, karena di sini kita pengen kentang yang masih agak-agak nyemek-nyemek gitu, makanya terakhiran kita tambahkan 1 saset santan instan. Kita encerin pakai air gitu ya, secukupnya aja, lalu kita tuang ke dalam kentangnya. Kita aduk rata lagi, tunggu sampai benar-benar panas semuanya, matang semua maksudnya. Setelah itu kita angkat. Kita balik lagi ke dagingnya ya. Jadi ini dagingnya sudah mulai empuk teman-teman. Dan sekarang kita tambahkan santannya. Ini santan encer ya. Jadi untuk kentangnya itu kita pakai santan instan, sedangkan untuk dagingnya kita pakai santan kelapa asli. Karena kalau semuanya pakai santan kelapa asli, ini santannya nggak cukup teman-teman. Karena aku ke pasar, aku cuma dapat 1 kelapa doang. Jadi ya sudah untuk tambahannya kita pakai santan instan aja, nggak apa-apa sama-sama enak ya. Oke lanjut, singkat cerita sekarang semur daging kentangnya sudah matang. Ini dia hasilnya, Masya Allah, enak dan nikmat sekali. Dan ini dia menu Idul Fitri keluarga kami. Jadi di sini ada uli, ada semur daging dan juga kentang, ada opor ayam, dan juga ada kentang bumbu merah. Tapi untuk uli dan juga untuk untuk opor ayamnya itu aku nggak punya videonya ya teman-teman. Karena aku datang ke rumah oma, untuk uli dan juga opornya itu sudah matang. Jadi ya sudahlah ya, kita tinggal lihat jadinya aja seperti ini.
Baiklah teman-teman, jadi sampai di sini dulu video kita kali ini. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menonton. Mohon maaf lahir dan batin. See you next video. Bye. Wassalamualaikum.